Bersama kami siap bercepada. Bersama kami siap bercepada. Bersama kami siap bercepada. Bersama kami siap bercepada. Halo Sobat Bahasa, selamat datang kembali pada Siniar Marcopado bersama saya Agung Ari. Kali ini kita akan membahas topik mengenai penggunaan bahasa dalam promosi pariwisata. Saat ini saya tengah bersama Anak Agung Ngurah Surya Dharma Prayoga atau yang akrab disapa Turah Yoga. Halo Turah Yoga, selamat datang. Halo Kak, terima kasih atas undangannya. Senang sekali saya bisa hadir pada hari ini. Oke, nah Turah Yoga ini sedikit cerita ya tentang dia. Kali ini kita kedatangan tamu yang memang memiliki fokus atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia kepariwisataan. Salah satunya, adapun pencapaian terbaru yang beliau berhasil raih adalah runner up sebagai juara 3 ya. Putra Pariwisata Indonesia 2021 dan berbagai pencapaian di bidang pariwisata dan budaya. Mungkin bisa bercerita sedikit mengenai pencapaian itu dan sedikit mengenai hal-hal prosesnya itu seperti apa tuh Rah? Oke, jadi itu tuh berawal dari pemilihan Mister Tourism Teen Bali yang dimana melalui seleksi seprovinsi Bali. Kemudian setelah saya terpilih menjadi Mister Tourism Teen Bali, diseleksi kembali untuk pemilihan Putra Pariwisata Bali untuk maju ke Indonesia di Putra Pariwisata Indonesia. Dan setelah maju, saya terpilih dan dinobatkan sebagai Mister Culture Indonesia tahun 2021. Wah, seperti itu rupanya. Jadi untuk sepak terjang mengenai dunia pariwisata dan bagaimana mempromosikan pariwisata itu sendiri sudah bisa dibilang sangat fasih ya, bahkan sudah diakui di kancah nasional seperti itu ya Turah. Saat ini Turah sedang berkuliah atau bekerja? Saat ini Tora sedang berkuliah semester 1. Oke, Ya, di prodi atau fakultas apa? di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Widih, Ya. mantap sekali ya. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan ya. Mungkin bukan pertanyaan, kita akan mengobrol santai mengenai bagaimana sih penggunaan bahasa yang baik dan benar pada promosi pariwisata. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau menurut Turah, berdasarkan pengalaman yang memang sudah Turah lakukan selama ini ya dalam kegiatan kepariwisataan, dalam kegiatan dutaan seperti itu ya. Nah, menurut Turah ini apa sih atau apa saja gitu yang merupakan kegiatan promosi pariwisata itu seperti apa sih menurut Turah? Oke, salah satu kegiatan promosi pariwisata tuh nggak sulit banget ya. Salah satunya itu ada ketika kita mengunjungi sebuah objek pariwisata, kita mengobservasinya, kita melihat sekelilingnya, kemudian mempelajari hal-hal baru yang ada di sana dan membuat sebuah dokumentasi serta mempublikasikannya di media sosial seperti itu. Kalau begitu berarti setiap orang bisa menjadi promotor atau bisa mempromosikan pariwisata seperti itu berarti Iya, ya? benar sekali. Jadi setiap orang, nggak hanya orang-orang yang bergelar, nggak hanya pemerintah saja, melainkan semua kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut, Kak. Oh begitu, berarti selama dia memang memiliki minat, apalagi media sosial seperti saat ini rasanya semua orang sudah memiliki ya minimal Facebook atau Instagram ya. Berarti dia bisa memposting dan mempromosikan suatu destinasi pariwisata itu sendiri, seperti itu ya? Iya, benar sekali. Oke, tapi menurut Turah seberapa penting sih promosi pariwisata tersebut terhadap satu destinasi pariwisata? Nah, layaknya seseorang jika ingin dikenal, pasti dia akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Mm-mm. sebelum bisa disebarkan ke orang-orang. Seperti itu juga salah satu pariwisata, ketika dia sudah ada, pastinya dia harus diperkenalkan, dipublikasikan agar orang-orang sekitar dapat mengetahui hal tersebut. Terima kasih. Oh begitu, jadi ibaratnya seperti mengenalkan hal-hal yang memang dulunya belum terkenal kemudian jadi terkenal dan itu bisa memberikan dampak ekonomi atau dampak sosial ya bagi Iya, masyarakatnya seperti memiliki itu. dampak. Oke.
Berarti ibaratnya kita bisa seperti menjadi membantu ya, membangkitkan pariwisata melalui hal-hal kecil dalam Iya, artian benar sekali. seperti membuat story, seperti itu, membuat cerita dalam atau unggahan di media sosial kita, seperti itu ya. Iya, benar. Oke. Nah, tapi berkaitan dengan kegiatan promosi pariwisata, sama seperti yang Turah bilang tadi, kita akan mengenalkan satu destinasi pariwisata itu kepada publik. Nah, tapi kita pasti akan menggunakan bahasa, karena kita akan menggunakan kemampuan dalam berkomunikasi kita, kan seperti itu. Nah, tapi menurut Turah, bagaimana sih harusnya bahasa yang kita gunakan dalam kegiatan promosi pariwisata itu sendiri? Nah, bahasa yang perlu dipergunakan tentunya bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Entah itu bahasa daerah, nasional maupun internasional. Yang saat ini kita sedang berada di negara Indonesia, tentunya kita harus memahami bagaimana bahasa nasional, bahasa Indonesia kita yang pakem, yang tidak diakumulasikan dengan bahasa-bahasa lain. Kemurniannya harus dapat kita jaga seperti jaga, itu ya. iya, benar sekali. Sepertinya kita harus melestarikan bagaimana Ya. bahasa, khususnya bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekalian juga kan dengan mengenalkan kepada publik bagaimana sih kita bisa mempromosikan satu destinasi pariwisata itu dengan baik dan benar, seperti itu Iya, ya. karena sekarang banyak sekali anak muda yang mengkombinasikan bahasa-bahasa luar, bahasa-bahasa gaul ke dalam bahasa Indonesia, yang seharusnya kita mempergunakannya dengan baik gitu loh. Ya, setuju. Karena kan apalagi dengan beberapa logat daerah, mungkin ya, saya tidak ingin menyebutkan daerah ya Turah ya. Nah, karena itu kan takutnya akan seperti merusak. Takutnya mereka akan mengikuti arus-arus gaul seperti itu, padahal nyatanya mereka akan merusak kaidah atau penggunaan bahasa Indonesia. Iya, itu bahasa yang sendiri. murni itu. Benar. Nah, mengenai dengan penggunaan bahasa itu sendiri dan khususnya bahasa Indonesia dalam mempromosikan suatu daerah atau destinasi pariwisata. Nah, mungkin aku ingin sedikit bercerita ya, atau sedikit mengenalkan. Kita dalam program saat ini kita telah mengenal yang namanya pengajar BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing, seperti itu Turah. Nah, bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA ini lewat pengajar-pengajarnya, mereka akan mengajarkan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada rekan-rekan warga negara asing. Seperti itu kita mengajarkan bagaimana sih bahasa Indonesia itu yang baik dan benar ke luar negeri, seperti itu. Nah, selain itu mungkin supaya mudah teman-teman memahami dan juga Turah, program pengajar BIPA ini kurang lebih mirip seperti serial TV kelas internasional, seperti itu. Jadi kita mengajarkan bagaimana bahasa Indonesia dalam berbagai hal. Salah satunya adalah pariwisata, seperti itu. Nah, kalau menurut Turah sendiri, apakah Turah berminat mungkin untuk nanti menjadi pengajar BIPA? Karena selain minat, mungkin aku juga akan menanyakan bagaimana sih pandangan Turah sendiri mengenai pengajar bahasa Indonesia kepada masyarakat warga negara asing mengenai destinasi pariwisata ini. Menurut Turah ini potensial atau enggak sih? Nah, Turah tuh berminat banget tentang bahasa karena dari jurusan Turah ilmu komunikasi sangat berkaitan dengan bahasa. Dan mengenai potensial tentang bahasa akan pariwisata sangat berpotensi karena banyak orang-orang luar yang ingin mempelajari kebudayaan kita. Kebudayaan kita tuh unik, bahasa kita juga mudah untuk dipahami bagi mereka, seperti itu. Jadi sangat berpotensi, begitu Kak. Oke, benar. Jadi benar banget ya teman-teman, karena melewat pengajar BIPA biasanya kan bahasa adalah gerbang dunia ya. Benar seperti sekali. itu. Jadi lewat bahasa kita bisa mengenalkan destinasi-destinasi wisata favorit ataupun bahkan yang belum terbuka atau dikenal oleh publik, kita bisa mengenalkan lewat bahasa, salah satunya lewat pengajar BIPA ini. Seperti itu. Nah, kalau memang bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi menurut Turah itu sendiri akan menjadi kaku atau tidak ya? Bagi Turah, kaku atau tidak itu kembali ke pribadi masing-masing, bagaimana cara mereka membawakannya. Kebanyakan orang yang menanggapi bahwa
bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kaku. Mm-mm. Tapi nyatanya enggak. Kalau kita benar pembawaannya, kita nyaman menggunakannya, dan kita memahami arti dari semua itu, pasti akan enjoy, nggak kaku lah. Setuju sekali tuh seharusnya memang seperti itu ya rekan-rekan generasi muda seperti saat ini, dalam artian tidak menganggap bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti kaku, kemudian menganggap itu seperti sastra lama. Benar seperti itu sekali. takutnya dikira generasi zaman dulu. Iya. Seperti itu, padahal kalau kita menggunakannya dalam kondisi dan situasi yang tepat, itu akan menjadi khazanah baru, khususnya apalagi dalam untuk mempromosikan pariwisata kita seperti saat ini. Benar. Seperti itu ya Turah ya. Nah, satu cerita lagi Turah, atau satu bahasan lagi mengenai Trigatra Bahasa, yang mana Trigatra Bahasa itu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai daripada bahasa asing. Nah, mungkin Turah sempat dalam perjalanannya di dunia duta pariwisata maupun aktivitas lainnya selama Turah berkuliah mungkin, atau aktivitas lainnya, Turah mungkin sering menjumpai petunjuk-petunjuk atau hal-hal simbol-simbol dalam objek pariwisata yang hanya menggunakan satu bahasa saja, dalam artian di sini mungkin bahasa asing. Nah, sedangkan kita saat ini sedang menggencarkan bagaimana penggunaan Trigatra Bahasa itu sendiri dalam objek-objek pariwisata. Nah, menurut Turah, bagaimana sih pandangannya Turah? Apakah apakah kita tetap menggunakan bahasa asing itu sendiri karena target pariwisata kita adalah wisatawan mancanegara, ataukah kita akan mengakselerasikan itu dengan Trigatra Bahasa ini, seperti itu? Nah, menurut pandangan Turah sendiri, jadi ketiga bahasa ini penting. Karena setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda dan sudut pandang berbeda. Untuk bahasa juga setiap orang mampu memahami atau tidaknya itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi yang utama, bahasa yang harus ada dalam sebuah objek pariwisata untuk memperkenalkan sebuah hal yang ada pada objek tersebut, yaitu bahasa Indonesia, dan diimbangi dengan bahasa-bahasa lainnya agar semua dapat memahami apa yang ada di sana, begitu Kak. Benar sekali, sekaligus juga kita mengenalkan dan juga melestarikan supaya tidak punah. Seperti Benar itu ya sekali, Turah Kak. ya. Oke, terakhir Turah, mungkin Turah bisa memberikan sebuah pesan atau sebuah kutipan yang ingin Turah sampaikan kepada masyarakat, khususnya nih generasi muda, dalam mempromosikan pariwisata itu sendiri. Tidak terbatas pada pariwisata daerah, bisa juga nasional ya Turah. Silakan Turah. Oke, bagi seluruh masyarakat, tak hanya generasi muda, baik yang dari kanak-kanak sampai yang tua, mari kita bersama-sama untuk berkarya dengan cara mempelajari, memahami, menjaga, melestarikan, dan mempromosikan salah satu warisan leluhur yang kita miliki, yaitu pariwisata. Tentunya dengan jalan memahami bahasa untuk dapat memahami berbagai hal yang ada dalam tempat pariwisata tersebut, dan juga untuk melestarikan apa yang ada di sana sebagai warisan leluhur yang kita miliki, seperti itu. Oke, terima kasih Turah. Namun sebelum mengakhiri sesi siniar pada kita kali ini teman-teman sobat bahasa, kita akan sedikit bermain game bersama Turah. Jadi mungkin bagi penggemarnya Turah, kita akan menyaksikan bagaimana antusiasmenya Turah dalam mengenal kata baku dalam bahasa Indonesia. Sedikit saja Turah, hanya ya 103 pertanyaan. Oh. Seperti itu. Kita akan langsung menyelenggarakan dengan ujian tulis seperti itu. Tidak. Jadi kita hanya akan 3 pertanyaan mengenai kata baku. Jadi saya akan membacakan 2 pilihan kata, menurut Turah mana yang baku, seperti itu, dan di akhir barulah saya akan jawab yang mana yang baku, seperti itu ya. Oke. Kita mulai. Apakah sudah siap sebelumnya? Sudah. Atau Gimana? mungkin ingin memanggil teman untuk opsi bantuan seperti itu. Mau nelfon dosen ya? Boleh. Mungkin bisa ditelepon dulu rekan kerabat gitu. Tapi rasanya tidak usah. Tidak usah. Mari kita mulai. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Sariawan atau seriawan? Sariawan. Oke, masuk. Nomor 2. Praktik atau praktek? Praktik.
Oke. Yang terakhir nih, andal atau handal? Handal. Oke, terima kasih Turah. Nah, sobat bahasa yang ingin tahu jawabannya dan juga pastinya Turah ya. Jadi untuk kata baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring edisi 5, untuk yang pertama, seriawan atau sariawan, yang benar adalah atau yang baku adalah seriawan. Oh, seriawan. Iya, Turah. Oh, Iya. dengar. Jadi memang kita sudah terlalu terlena ya dengan yang biasa, yang lumrah. Padahal ada yang benar tapi belum dibiasakan. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ya. Okay. Untuk yang kedua, praktik atau praktek. Nah, yang baku itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Daring edisi 5 adalah praktik. Seperti itu. Jadi seandainya mungkin Turah menyampaikan ingin membuat tulisan atau apa, jangan lupa juga untuk membuka KBBI ya. Nah, setelah itu untuk kata andal atau handal, itu yang benar adalah andal karena kata dasarnya adalah andal. Seperti andal. itu. Jadi kalau mungkin bisa disambungkan dengan atau dikaitkan dengan kalimat mengandalkan, diandalkan kan tidak dihandalkan. Seperti itu. Nah, Waduh, jangan sampai nih dosen Turah nonton ya, bahaya. mungkin untuk Bapak atau Ibu dosen atau pengajarnya Turah atau rekan-rekannya Turah mungkin bisa kita bisa saling sama-sama belajar ya. Kita bisa belajar lebih banyak lagi karena kan kalau tidak untuk usia-usia muda Iya, kayak kita benar sekarang sekali. kayak nggak ada kata salah, tapi adalah kata belajar. Iya, benar. Seperti itu. Jadi kita Dosen Turah juga pernah mengatakan bahwa kalau kalian salah tidak masalah. Yang penting kalian mau belajar. benar banget. Jadi bukan berarti baru salah terus ngambek terus aduh nggak mau belajar gitu. Aku tidak mau belajar lagi, saya tidak mau selesai, saya mau selesai saja belajar. Tidak seperti itu, tapi oh saya salah, apa yang bisa saya perbaiki, seperti Iya, benar itu. sekali. Baik, itu saja rekan-rekan sobat bahasa dalam Siniar Marco pada kita kali ini yang mengenai penggunaan bahasa dalam promosi pariwisata. Sekian dari saya Agung Ari dan Turah Yoga. kami pamit undur diri. Terima kasih.